Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 mata kuliah ilmu manajemen akan menjelaskan mengenai manajemen strategi. Yang anggota kelompoknya yaitu Muhammad Silauddin Al-Ma'nuni, Ulul Azmi, dan Isnani Afifah. Oke, selanjutnya materi pertama akan dijelaskan oleh Mbak Isnani Afifah. Kepada pemateri pertama, dipersilahkan. Baik, di sini kami akan menjelaskan mengenai manajemen strategi. Sebelum mengetahui apa itu manajemen strategi lebih dalam, alangkah baiknya jika kita mengetahui definisi atau pengertian dari manajemen strategi itu sendiri. Nah, di sini manajemen strategi menurut beberapa ahli, yaitu yang pertama menurut Barney, manajemen strategi atau strategic management yakni dapat dipahami sebagai suatu proses pemilihan dan penerapan strategi-strategi. Sedangkan strategi itu sendiri itu merupakan pola alokasi sumber daya yang memungkinkan organisasi untuk mempertahankan kinerjanya. Kemudian menurut Grant, strategi diartikan sebagai keseluruhan rencana mengenai penggunaan sumber daya yang ada untuk menciptakan suatu posisi yang menguntungkan. Dengan kata lain, manajemen strategi itu terlibat dalam pengembangan dan implementasi strategi-strategi dalam rangka pengembangan keunggulan bersaing. Kemudian menurut Serto, manajemen strategi itu sebagai analisis, keputusan, dan aksi yang dilakukan perusahaan untuk menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Kemudian yang akhir, yakni menurut Whelan, manajemen strategis adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang mengarah pada penyusunan strategi-strategi efektif untuk mencapai tujuan perusahaan dengan analisis SWOT. Dari pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya manajemen strategi merupakan suatu rangkaian aktivitas terhadap pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan komprehensif, dan disertai dengan penetapan cara aplikasinya yang dibuat oleh pimpinan, juga dilaksanakan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam suatu perusahaan dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Manajemen strategis ini juga merupakan suatu sistem yang digunakan sebagai satu kesatuan dalam memiliki beragam komponen yang saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain, serta bergerak secara serentak menuju arah yang sama pula, yakni menuju ke arah tujuan dari perusahaan tersebut. Next slide. Kemudian untuk tujuan-tujuan dari manajemen strategi, yakni yang pertama untuk mengevaluasi dan menjalankan strategi yang sudah dipilihnya dengan cara yang efektif dan efisien. Kemudian yang kedua, yakni untuk melakukan evaluasi kinerja, meninjau, mengkaji ulang, dan melaksanakan penyesuaian serta mengoreksi apabila terdapat kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan suatu strategi. Kemudian yang ketiga, yakni memperbarui strategi yang telah dirumuskan agar sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal. Kemudian yang selanjutnya yakni untuk meninjau kembali dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman bisnis yang ada. Dan yang terakhir yakni agar bisa melaksanakan inovasi atas produk maupun barang sesuai dengan selera yang diinginkan oleh konsumen. Demikian mengenai definisi juga tujuan dari strategi manajemen. Kemudian yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasannya mengenai analisa SWOT. Oke, next slide. Di sini, menurut Peirce dan Robinson, SWOT adalah singkatan dari kekuatan atau strength dan kelemahan weakness, intren perusahaan serta peluang opportunities dan ancaman atau threat dalam lingkungan yang dihadapi perusahaan. Analisis SWOT merupakan cara sistematik untuk mengidentifikasi faktor-faktor dan strategi yang menggambarkan kecocokan paling baik di antara mereka. Analisis ini didasarkan pada asumsi bahwa suatu strategi yang efektif
akan memaksimalkan kekuatan dan peluang, meminimalkan kelemahan dan ancaman. Bila diterapkan secara akurat, asumsi sederhana ini mempunyai dampak yang sangat besar atas rancangan suatu strategi yang berhasil. Analisa ini secara logis dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan berkaitan dengan visi dan misi perusahaan serta tujuan perusahaan, sehingga analisis SWOT dapat digunakan sebagai alat efektif untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan sebagai proses pengambilan keputusan untuk menentukan strategi. Oke, next. Oke, berbagai jenis strategi akan dijelaskan sebelum memasuki dari berbagai jenis strategi dan strategi kompetitif. Di sini analisis SWOT memiliki empat faktor. Tadi sudah dijelaskan pada saat pengertian, yaitu yang pertama kekuatan atau strength, yang kedua kelemahan atau weakness, yang ketiga peluang atau opportunities, yang keempat ancaman atau threat. Yang pertama kekuatan. Kekuatan merupakan sumber daya atau kapabilitas yang dikendalikan oleh perusahaan atau tersedia bagi suatu perusahaan yang membuat perusahaan relatif lebih unggul dibanding dengan pesaingnya dalam memenuhi kebutuhan pelanggan yang dilayani. Kekuatan muncul dari sumber daya dan kompetensi yang tersedia bagi perusahaan. Kekuatan dapat terkadang dalam sumber daya, keuangan, citra, kepemimpinan pasar, hubungan pembeli, dan pemasok, dan faktor-faktor lain. Yang kedua itu kelemahan atau weakness. Kelemahan merupakan keterbatasan atau kekurangan dalam satu atau lebih sumber daya atau kapabilitas suatu perusahaan relatif terhadap pesaingnya, yang menjadi hambatan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan secara efektif. Dalam praktek keterbatasan dan kelemahan-kelemahan tersebut bisa terlihat pada sarana dan prasarana yang dimiliki atau tidak dimiliki, kemampuan manajerial yang rendah, keterampilan pemasaran yang tidak sesuai dengan tuntunan pasar, produk yang tidak atau kurang diminati oleh konsumen atau calon pengguna, dan tingkat perolehan keuntungan yang kurang memadai. Dan selanjutnya ketiga, yaitu atau opportunities. Peluang merupakan situasi utama yang menguntungkan dalam lingkungan suatu perusahaan. Kecenderungan utama merupakan salah satu sumber peluang, identifikasi atas segmen pasar yang sebelumnya terlewatkan. Perubahan dalam kondisi persaingan atau regulasi, perubahan teknologi, dan membaiknya hubungan dengan pembeli atau pemasok dapat menjadi peluang bagi perusahaan. Yang keempat yaitu ancaman atau threat. Ancaman merupakan situasi utama yang tidak menguntungkan dalam lingkungan suatu perusahaan. Ancaman merupakan penghalang utama bagi perusahaan dalam mencapai posisi saat ini atau yang diinginkan. Masuknya pesaing baru, pertumbuhan pasar yang lamban, meningkatnya kekuatan tawar-menawar dari pembeli atau pemasok utama, perubahan teknologi dan direvisinya atau pembaharuan peraturan dapat menjadi penghalang bagi keberhasilan perusahaan. Oke, yang selanjutnya masalah strategi akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu mengenai jenis strategi dan strategi kompetitif. Dalam konsep manajemen strategi, terdapat beberapa jenis strategi, yaitu dalam hal ini dibagi ke dalam 3 kelompok besar. Yang pertama itu ada strategi integrasi. Strategi integrasi adalah jenis strategi yang memungkinkan sebuah organisasi memperoleh kendali atas distributor, pemasok, dan pesaing
Adapun jenis strategi ini yaitu yang pertama ada integrasi ke depan, yang kedua ada integrasi ke belakang, yang ketiga yaitu ada integrasi horizontal. Lalu yang kedua yaitu ada strategi intensif. Strategi intensif ini adalah jenis strategi yang mengharuskan adanya upaya-upaya intensif jika posisi kompetitif sebuah organisasi dengan produk yang ada saat ini ingin membaik. Dalam hal ini ada 3 jenis strategi intensif, yaitu yang pertama adalah ada penetrasi pasar, yang kedua ada pengembangan pasar, yang ketiga ada pengembangan produk. Yang ketiga yaitu ada strategi diversifikasi. Strategi diversifikasi ini merupakan suatu jenis strategi di mana organisasi menambah produk atau jasa baru untuk membantu meningkatkan penjualan organisasi. Dalam strategi diversifikasi ini terbagi dalam 2 kelompok. Yang pertama ada diversifikasi terkait, yang kedua ada diversifikasi tak terkait. Yang diversifikasi terkait itu ada strategi di mana organisasi menambah produk atau jasa yang baru namun masih berkaitan dengan produk atau jasa organisasi yang lama. Dan yang kedua ada diversifikasi tak terkait, jenis strategi di mana organisasi menambah produk atau jasa yang baru namun tidak berkaitan sama sekali dengan garis bisnis organisasi sebelumnya. Yang keempat ada strategi defensif atau strategi ini bertahan. Adalah jenis strategi di mana kondisi suatu organisasi itu sedang mengalami penurunan, misalnya dalam hal saat ini yaitu pas pandemi, sehingga harus melakukan restrukturisasi melalui penghematan biaya atau aset untuk meningkatkan kembali penjualan dan laba yang sedang menurun. Dalam hal ini ada strategi defensif itu dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu ada penjiutan, yakni strategi yang dilakukan di mana pengelompokan ulang melalui pengurangan biaya atau aset untuk membalik penjualan dan laba yang menurun. Yang kedua ada divestasi, yaitu strategi di mana dilakukan penjualan suatu divisi atau bagian dari sebuah organisasi. Yang ketiga yaitu ada likuidasi, yakni strategi di mana dilakukan penjualan seluruh aset organisasi secara terpisah untuk kekayaan berwujudnya. Kemudian ada strategi kompetitif. Persaingan bisnis dari tahun ke tahun yang semakin ketat yang membuat sebuah perusahaan harus selalu berpikir keras untuk membuat suatu terobosan yang baru dari tahun sebelumnya. Hal itu agar mampu bertahan dan sekaligus mencapai tujuan manajemen perusahaan itu, baik berupa laba, pertumbuhan, pangsa pasar, dan lain-lain. Keberhasilan dari suatu perusahaan tidak akan bisa dilepaskan dari strategi yang dikembangkan oleh perusahaan itu dan mewujudkannya dalam proses perusahaan itu. Secara umum, penerapan atau implementasi ini tentang bagaimana cara bersaing akan memiliki 3 implikasi terhadap posisi kompetitif dari perusahaan tersebut, yakni yang pertama ada bersaing dengan sangat sukses untuk memperoleh competitive advantage atau keunggulan kompetitif, yaitu jika tindakan perusahaan dalam suatu industri atau pasar mampu memberi nilai tambah dan jika hanya ada beberapa perusahaan yang mampu melakukan tindakan serupa. Yang kedua ada bersaing dengan sukses untuk memperoleh competitive parity atau keunggulan paritas, yaitu jika tindakan perusahaan itu dalam suatu industri atau pasar pangsa
mampu memberi nilai tambah dan cukup banyak perusahaan yang mampu melakukan tindakan serupa. Dan yang terakhir ada bersaing dengan tidak sukses untuk memperoleh competitive disadvantage, yakni tindakan perusahaan dalam suatu industri atau pasar yang gagal memberi nilai tambah ekonomis bagi perusahaannya sendiri. Demikian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.